saya akan mulai webinar kali ini. Oke, baiklah. Selamat siang untuk peserta dari Indonesia dan selamat sore untuk peserta dari Australia. Selamat datang di web talk show bertajuk Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Individu Autistik, Pembelajaran dari Australia dan Indonesia, yang diselenggarakan oleh AIDRAN bekerja sama dengan Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Autism Awareness Day yang tahun ini mengusung tema Advancing Neurodiversity Through UN Sustainable Development Goals. Sebuah tema yang sangat relevan karena mendorong kita untuk memastikan bahwa keberagaman neurologis menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif untuk mendukung kehidupan sehat dan sejahtera serta pendidikan berkualitas. Sebagai bagian dari komitmen AIDRAN untuk menyelenggarakan kegiatan yang inklusif, webinar ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung partisipasi semua peserta. Nah, peserta dapat menggunakan fitur real-time translation, yaitu untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Begitupun sebaliknya, nanti ketika sesi Jo, peserta mohon mengaktifkan real-time translation untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya. Dengan mengklik icon globe di layar Zoom, ada titik 3 di sebelah kanan, silahkan diklik, nanti akan ada option interpretation. Nah, teman-teman peserta bisa langsung memilih preferensi bahasa yang diinginkan. Selain itu, kita juga akan menyediakan juru bahasa isyarat untuk peserta tuli yang mengikuti webinar ini. Perlu kami informasikan bahwa webinar ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi dan pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih teman-teman semua telah hadir dan berpartisipasi dalam workshop kita kali ini ya. Sebelum kita memulai talk show ini, saya ingin memperkenalkan secara singkat dua organisasi yang terlibat dalam webinar kali ini. Yang pertama adalah AIDRAN, yaitu Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network. Kami merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari peneliti, pembuat kebijakan, aktivis, dan pemerhati isu-isu disabilitas dari Australia dan dari Indonesia. AIDRAN berfokus pada penguatan kolaborasi lintas negara dalam riset dan advokasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Untuk informasi lebih lanjut tentang AIDRAN, silahkan kunjungi website resmi kami ataupun akun Instagram AIDRAN. Yang kedua adalah Forum Peduli Autisme Jawa Timur atau disingkat dengan FPAJT. Merupakan komunitas atau forum yang berdiri sebagai ruang kolaboratif antara orang tua, profesional, dan masyarakat yang peduli terhadap isu autisme di Jawa Timur. Didirikan pada tahun 2015 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Forum Peduli Autisme Jawa Timur aktif dalam mengedukasi masyarakat, memberikan pendampingan, serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak individu dengan autisme, khususnya dalam bidang pendidikan dan layanan sosial. Informasi lebih lengkap nanti bisa dikunjungi Instagram dan juga Facebook ya, Bu Margareta ya. Teman-teman bisa lihat untuk akunnya ada di slide yang ditayangkan di Zoom ini. Untuk Facebooknya yaitu Forum Peduli Autisme Jatim, begitu pula dengan YouTube-nya juga Forum Peduli Autisme Jatim. Hari ini kita beruntung sekali karena kita dapat menghadirkan dua narasumber hebat yang akan berbagi perspektif dan pengalaman dari dua konteks yang berbeda, yaitu Australia dan Indonesia. Yang pertama ada Dr. Jo Mosen. Jo Mosen merupakan dosen di University of Melbourne. Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pendidikan dan disabilitas, khususnya dalam membangun kebijakan dan praktik inklusif di Australia. Dan yang kedua adalah Ibu Margareta. Beliau adalah salah satu pendiri dari Forum Peduli Autisme Jawa Timur dan juga dosen psikologi di Universitas Airlangga. Ibu Margareta sudah lama dikenal sebagai penggerak advokasi autisme di Indonesia dan banyak terlibat dalam edukasi publik serta pendampingan keluarga. Oke, Jo, do you want to say hi?
Hi, welcome. Thank you. Thank you, Jo. Terima kasih, Bu Margareta. Baik, kita mulai saja ya, Bu Margareta dan Jo. Shall we start? Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show bersama dua narasumber inspiratif kita hari ini. Sesi ini akan berlangsung kurang lebih 35 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nanti peserta bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat. Nanti kami akan memilih dan kami akan mengundang peserta yang terpilih untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Okay. Nanti mungkin Mbak Mega atau Mas Philip bisa dibantu memilihkan pertanyaan ya, mana yang sekiranya paling penting begitu. Atau mungkin Bu Margareta atau Joe, if you have some preferences of the question that you want to address, just let us know. Oke? Okay? Kita akan membahas 3 topik besar terkait autisme. Yang pertama adalah mitos dan fakta. Nah, ini yang harus banyak diluruskan. Dan yang kedua adalah membangun lingkungan yang inklusif, pembelajaran dari Indonesia dan Australia. Dan yang terakhir kita akan bertanya atau berdiskusi best practice apa yang telah dilakukan oleh Joe dan juga Bu Margareta dalam membangun lingkungan yang inklusif bagi individu dengan autisme. Kita mulai yang pertama ya. Kalau kita bicara tentang autisme, banyak sekali mitos dan fakta. Contohnya misalnya, apakah autisme bisa disembuhkan, Bu? Apakah individu autisme itu bisa belajar dengan baik gitu ya? Apakah teman-teman dengan autisme itu peka dan memiliki perasaan begitu ya? Itu adalah mitos-mitos yang beredar yang selama ini kita dengar tentang autisme. Sekarang mari kita dengarkan dari Joe dan juga Bu Margareta, sebetulnya mitos itu benar atau enggak sih gitu ya. So I'd like to invite Joe first. Would you like to share your ideas about this? Thank you, Joe. Okay, do you want me to go first? Yes, Joe. Okay, thank you. So thank you, and thank you everyone for your interest in this topic. It's so important and such good questions. And so to start by answering, can autism be cured? I think it would be good to be asking, why would we want autism to be cured? And knowing we are growing in our awareness of what autism is. And in Australia, all across the world, our knowledge is increasing. In Australia, we're now saying 1 in 40 people have autism. And we're seeing autism as a neurodivergent disability, but it also comes with lots of abilities. And so seeing people with autism as people who can think quite deeply and hold and retain a lot of knowledge and bring a lot of skill and different perspectives to a topic, and those divergent understandings of how the world works and people with autism can be amazing inventors and thinkers and creators and contributors. And so I guess it's answering, can it be cured? I guess I'm putting that question back. Would we want it to be cured? But I will also say we can understand autism. We can take more time to understand autism better, to know how to get the most out of children with autism and the most out of adults with autism, to make sure that there aren't the barriers there that might, make people come to that thinking that autism could or should be cured. Rather, we can find ways to get the most out of people with autism and remove those barriers, remove things that might create those frustrations and might upset children, where we're seeing the behaviour that can be quite upsetting sometimes. But I'll hand over to Dr. Margareta and let you share too. Thank you. Yeah. Do you want me to directly answer the question, Lintang? Okay. Thank you, Joe. Terima kasih. I will start
to speak in Bahasa now. Selamat siang. Terima kasih Adrian bahwa sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersharing di sini terkait dengan pertanyaan apakah bisa sembuh. Ya, seperti yang disampaikan Joe, sudah ada perbedaan pemahaman. Tahun 1940-an, pertama kali ketika terminologi ini dijadikan gangguan kesehatan jiwa, kesehatan mental, memang cara pandang kita ini adalah penyakit. Tapi 10 dasawasa terakhir, sekarang kita memahami otak memang dibentuk berbeda-beda. Kemampuan dalam memproses informasi, merespon stimulus dari lingkungan berbeda-beda. Itulah keunikan menjadi manusia, bahwa kita beragam kemampuan dan bagaimana cara otak kita bekerja. Ini istilahnya neurodivergent. Nah, dengan pemahaman baru ini, autisme tidak lagi dilihat sebagai gangguan mental, tapi adalah suatu kemampuan yang berbeda. Dan seiring dengan pertambahan pengetahuan dan riset, kita tahu jauh lebih banyak lagi bentuk proses fungsi otak yang berbeda, bukan hanya otak orang tipikal atau kita sebut neurotipikal, tapi juga ada cara bekerja otak orang dengan autisme, dengan ADHD, dan seterusnya. Saya yakin akan tambah listnya. Jadi pertanyaannya sama seperti Joe, apa perlu disembuhkan? Oh, sorry. Oke, saya kurang. Jadi menurut saya tidak perlu disembuhkan, tapi justru kita embrace, kita nikmati perbedaan ini, kita celebrate, kita rayakan perbedaan ini. Dan hari ini kita merayakan bahwa kita bersyukur ada lahir orang-orang dengan autisme, orang muda autistik dengan kemampuannya yang berbeda, mereka menjadi jauh lebih mantap untuk mengerjakan hal-hal yang detail, organisir data-data yang sangat kompleks dan membutuhkan ketelitian, kedetailan. Itu adalah kekuatannya orang neurodivergent autisme. Saya paham di Indonesia saat ini masih banyak orang yang masih berpikiran dengan perspektif medis melihat autisme sebagai gangguan mental. Bahkan ada yang berjanji bisa menyembuhkan autisme. Mohon dipahami, inilah tugas kami bersama di sini, Joe Mosen dan saya dan juga teman-teman dari Adrian. Kita pengen bilang bahwa rayakan kami, dukung kami. Mari kita atasi semua hambatan supaya kami bisa sama-sama berkembang, sama seperti kita semua, dan itulah tema dari Hari Perayaan Autisme tahun ini. Mari kita bersama-sama membantu pemenuhan SDGs, kebutuhan mereka bersama, dan kita juga. Ya, begitu ya Lintang. Terima kasih. Terima kasih Bu Margareta, menarik ya. Jadi apakah autisme perlu disembuhkan? Nah, pertama kali kita lihat lagi perspektifnya seperti yang disampaikan oleh Jo dan Bu Margareta bahwa autisme itu bagian dari keragaman. Jadi sebetulnya ya memang pertama bukan penyakit ya Bu ya, Bu Margareta ya, autisme itu bukan penyakit, jadi ya memang nggak perlu disembuhkan gitu kan. Nah, tadi Bu Margareta menyampaikan tentang neurodivergent. Nah, apa sih Bu itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. And maybe Joe, you can also add some information about what is neurodivergent and why these terms is currently popular. So there's a number of different neurodivergent disabilities or impairments, so also classed as neurodivergent disabilities like dyslexia or ADHD. And there's often that crossover as well. So there's can be quite a high crossover. We call it AU ADHD, so autism plus ADHD. And once again, it's that neurodivergent brain where the brain is connecting thoughts and ideas and, you know, adding a beautiful dimension to society. And, you know, some workplaces, big corporate companies, global companies will actually target people with autism to say, we're wanting to recruit people with autism into our workplace because we actually see value in the way that autistic brains are working and functioning, and so seeing those abilities. So it's very much part of that neurodivergent brain where it's different to a neurotypical brain, but not wrong, not broken, just different.
And so seeing it in that space of different categories of how brains function equally as valuable. Oke, terima kasih Jo. Actually, I have a question, but I can save it. I'd like to hear from Bu Margareta. Mungkin bisa dijelaskan dalam lebih yang bisa dipahami dalam konteks Indonesia, begitu ya, Bu? Neurodivergent ini seperti apa? Silahkan, Baik. Ibu. Ibu dan Bapak sekalian, kita bersyukur Tuhan memberikan kita sebagai manusia yang beda-beda warna kulitnya. Ada kuning, ada putih, ada merah. Nah, ternyata dengan pemahaman kita untuk bisa memindai otak, kita jadi tahu cara otak bekerja ternyata berbeda-beda, seperti kulit kita, seperti mata kita. Ada yang disebut sebagai jenis otak yang pola fungsinya berbeda, disebut neurodivergent autism. Nah, orang-orang dengan autisme ini cara kerja otaknya adalah mereka lebih cepat memproses informasi kalau bentuknya visual, gambar. Itu sebabnya kalau mereka belajar dibeli alat bantu visual, mereka akan lebih mudah memahami. Dibandingkan orang-orang yang kita sebut neurotipikal, artinya pemrosesan informasi yang terjadi di otaknya itu rata-rata orang banyak lakukan. Jadi kurang lebih banyak orang ya. Itu kadang-kadang disebut sebagai normal, tapi saya kadang-kadang kurang suka kata normal. Saya bilang tipikal aja lah ya, karena kebanyakan seperti itu. Nah, kita bisa dengar kata-kata, bisa pakai gambar, ya, bisa membayangkan abstrak, sedangkan neurodivergent autism, mereka lebih cepat memahami dengan gambar. Itu sebabnya memulai intervensi autisme akan baik sekali kalau kita bantu dengan alat komunikasi yang didukung bantuan visual. Juga berbeda dengan neurodivergent ADHD, ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Cara otak mereka bekerja berbeda, yaitu mereka time span atau waktu mereka untuk bisa fokus itu cenderung pendek dan mudah teralihkan. Oleh karena itu harus ada caranya untuk merangsang otak mereka terus bekerja dan belajar secara optimal. Nah, keberagaman inilah yang sekarang kita rayakan dan diakui bersama-sama. Dengan pemahaman ini, mudah-mudahan kita tidak lagi melihat, oh itu sakit, oh ini kurang, oh ini cacat. Tapi oh dia berbeda dan tidak apa-apa. Silakan Lintang, mudah-mudahan menjawab Terima ya. kasih. Iya, jelas sekali udah Bu Margareta ya. Jadi eh, itu yang dimaksud dengan neurodivergent, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang lebih nyaman belajar dengan mendengar, ada yang lebih nyaman belajar dengan melihat, begitu ya. Itu kenapa kok begitu ya? Karena ternyata setiap otak manusia itu diciptakan secara berbeda ya, Bu ya. Sehingga cara belajarnya juga berbeda. Tadi dari penjelasan Joe dan juga Bu Margareta, saya ada satu pertanyaan lagi yang ini awam sekali beredar sebagai entahlah apakah ini mitos atau apakah ini fakta, tapi banyak sekali komentar yang saya terima bahwa anak autisme itu pasti jenius. Menurut Bu Margareta seperti apa? So it's about a myth, Joe. So there is so many people think that all children with autistics is always genius. So maybe you can also address that. Thank you. Bu Margaret, silahkan. Baik, sebenarnya eh, komponen intelektualitas, kecerdasan, jadi itu cara kerja, kecepatan dan ketepatan memproses informasi, itu yang disebut intelektualitas. Mereka otak neurodivergent autisme dan otak neurotipikal sama aja. Ada yang rata-rata bawah, di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang di atas rata-rata, bahkan juga jenius. Kita semua sama. Kita punya kemampuan ekstra atau kurang lebih sama. Itu sebabnya makanya penting selain memahami keunikan pemrosesan informasi kita juga mengenali kapasitas atau intelektualitas kita. Ini nanti mudah-mudahan oleh ahli bisa memahami. Jadi proses belajar yang paling memungkinkan apa? Kira-kira seperti itu. Jadi nggak benar ya semuanya jenius. Ada Yeah. yang rata-rata sama seperti kita. Joe, do you want to add? Is all children with autistic is always genius? Joe, can you hear me? Yes, did you want me to add to that? Yeah, please. Thank you. Great, thank you. And yeah, totally agree with what Margaret has said. And just to add to that, like
people with autism are people first. So they will come with all of their own uniqueness of humanity, as we all do. And I guess just going back to that point about getting the most out of anybody, what we do know about autism is that often it comes with that extra sensitivity to touch, to sound, to temperature, so to colors. So that extra stimulation in the environment, when we reduce that, if children with autism find noise hard, when there's a lot of talk and a lot of chaos in a classroom, we're not getting the best out of children. So when they are really smart and capable, but they stop paying attention because of all that other noise, then we're not even knowing how smart or how capable they can be. And the same if there's a lot of temperature. I've worked in schools in really hot countries in the Pacific, where all we've done is just put a little fan in the classroom, and the kids with autism who used to run out the room, that then sit near the fan to pay attention. We do that in Australia too, to keep that environment in the right conditions so that we can get the most out of children with autism. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Jo. Jadi itu mitos yang kedua sudah terjawab ya, bahwa tidak semua anak dengan autisme itu jenius. Seperti yang disampaikan Jo bahwa mereka adalah children, human, then we should focus on that. Oke, sekarang kita akan lanjut ke topik kedua, terkait bagaimana kita membangun lingkungan yang inklusif untuk individu dengan autisme. Nah, pertanyaan yang pertama cukup menarik. Jadi kita dapat pertanyaan ini dari para peserta kita, Bu Margareta dan Jo, yang telah mengisi registration form. Jadi sudah ada titipan pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah ini. Apakah anak dengan autisme perlu mengetahui bahwa dirinya autisme? Nah, Bu Margareta mungkin bisa menyampaikan jawaban terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang disebut juga autisme itu memiliki derajat keberatan, ya. Jadi ada yang levelnya sangat berat, mungkin jika disertai juga dengan hambatan pemahaman yang mendasar, memang menyulitkan dia untuk memahami secara detail apa makna dari autisme. Namun untuk yang ringan dan menengah gitu ya, pada titik tertentu ketika dia masih bisa menerima informasi dari lingkungan, dia mungkin punya kemampuan untuk memahami apa makna autisme. Tapi sekali lagi, mari kita bergerak dari proses membuat label. Entah label yang dibuat oleh clinician ataupun label yang diberikan pada diri sendiri. Ya. Tapi ketika nama itu pun dilekatkan, ada baiknya juga disertai dengan apa cara yang harus saya lakukan supaya saya menjadi lebih optimal belajar. Saya lebih bisa mengakses pendidikan misalkan, atau saya lebih bisa berfungsi di masyarakat sebagai orang autistik. Nah, ini yang mungkin lebih kita arahkan. Jadi bukan hanya tentang memahami saya autisme, tapi juga tentang apa yang bisa saya lakukan. Karena jangan sampai kita memberikan nama autisme itu hanya dalam rangka menunjukkan kelemahan atau keterbatasan. Kita harus menyeimbangkan kacamata kita dengan menjelaskan bahwa menjadi orang autistik artinya mereka juga cukup kuat terhadap detail. Pada titik tertentu orang-orang tertentu malah sangat suka dengan mengingat, ya. Mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bergaul di masyarakat. Ada mitos misalkan orang autistik tidak butuh teman, ya. Sebenarnya itu salah. Mereka butuh. Maka kata autistik jangan sampai hanya melabel sehingga mereka akhirnya dibully. Tapi kita berdayakan bagaimana cara berteman dengan orang autistik supaya kita tahu cara berbicara, supaya jangan terlalu implisit tapi eksplisit, ya, kata-kata yang jelas. Penggunaan alat bantu visual kalau mereka lagi stres misalkan. Inilah yang kita gunakan bersama-sama untuk mendobrak hambatan-hambatan komunikasi selama ini. Mungkin itu dari perspektif saya. Terima kasih Bu Margareta. Selanjutnya ini kalau tadi itu adalah pertanyaan tentang dari orang tua ya Bu ya.
Ini ada beberapa pertanyaan dari guru, khususnya adalah guru TK. Bagaimana menumbuhkan awareness di lingkungan anak-anak tipikal bahwa mereka memiliki teman neurodivergent? Apa yang guru bisa lakukan untuk menciptakan ruang inklusif di sekolah begitu? So mungkin saya akan address Joe dulu ya Bu ya. So Joe, we have a question from a teachers. So how, as a teachers, we Okay, can thank you. Terima okay. kasih. And I love the question around should children know if they have autism. So I just want to touch on that quickly because I think it depends so much on the context, on the environment. We need to make sure that if we're talking about autism, we've got a shared and accurate understanding and that it's going to be well received and respected. But I know of adults and young people in Australia. There's one famous female comedian in Australia who was diagnosed with autism as an adult. And she said, the day I was diagnosed with autism was a very good day. It was like I was given the keys to the city of me. And so I find that a really powerful statement to say, understanding autism and the diagnosis helps people understand who they are as people and helps them understand their identity so that they can say, oh, I'm not comfortable in this setting, or, oh, these are the conditions that are going to work best for me and why. And so it helps with that self-advocacy and self-awareness, which is really, really powerful. My own PhD researched something quite similar, and self-awareness through a diagnosis and through accurate understanding is really powerful. In terms of how we talk about autism, when we're in a classroom, we typically don't say, because of that child, we're going to do this, or, oh, because we've got this child, we have to now keep things quieter. We want to make sure that it's because of the best learning environment for everybody. A good teacher who understands neurodivergent disabilities and abilities, like autism, like dyslexia, becomes a good inclusive teacher and becomes a good teacher for everyone. So as soon as we know, okay, these are the symbols that we give when we're being quiet, or these are the conditions when we're working. This is now talk time, and we might have a little clock in the room that shows 5 minutes we're going to be talking for, and then preparing children for the next activity. So sometimes when we're teaching children with autism, we might say, give them some warning and give them some structure. This is what's happening in the class. This is what's happening now. We've got 2 more minutes. Then we're moving to the next task, because children with autism can become so focused and so involved in an activity, and to suddenly move, they need time to untangle from one task and get ready for the next. That's good for everyone. So once we start understanding that, we're not then pointing to the child with autism and saying, because of that child, we're saying, because this is good for everyone, here are the conditions. And we then find classrooms and learning environments actually improve for everybody. Okay, thank you. Oke, terima kasih Joe. Tadi penjelasan yang sangat jelas sekali, tapi saya juga ingin dengar kalau di konteks Indonesia seperti apa, Bu? Bu Ini Margareta. kalau gitu minta tolong sama Ibu Mega untuk kayaknya perlu slide-nya dinaikin yang tadi, terutama yang teach structured learning. Bisa di-share linknya atau mungkin bisa di-play tapi sambil saya ngomong gitu, jadinya orang bisa terbelah gitu. Jadi gini, di Indonesia cara kita membuat satunya lagi yang video sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, sip, dijalanin aja begitu. Jadi kami di Forum Peduli Autisme Jawa Timur dididik ya, di train di Western Australia
untuk memahami prinsip-prinsip intervensi autisme yang disebut TEACH, Treatment and Education for Autistic and Communication Problem. Jadi tujuannya adalah membuat sebuah lingkungan yang terstruktur. Terstruktur itu maksudnya apa? Sehingga dia mudah memahami apa yang harus dilakukan di lingkungannya. Ada, ini namanya jadwal visual. Apa yang harus dilakukan dalam satu hari. Dan ketika dia butuh mengkomunikasikan sesuatu, bisa menggantungkan alat bantu visual. Ya, tugas-tugas yang harus disampaikan juga ada instruksi visualnya. Ini kalau yang dasar bentuknya gambar ya, tapi jangan dibayangkan selalu gambar. Pada titik tertentu yang namanya catatan adalah visual, urutan pekerjaan pun adalah visual. Ya. Di ruang kelas tuh selalu ada organisasi peralatan yang rapi. Supaya mereka tahu ketika diminta baca buku, tulis, dia tahu ngambilnya dari mana. Sehingga ini tidak lagi membuat chaotic dan mereka menjadi lebih mudah paham. Nah, di satu sisi lain, cara kita mengajarkan di lingkungan neurotipikal adalah sebenarnya kalau kita menggunakan prinsip-prinsip terstruktur, ini yang terbantu belajar bukan hanya orang autistik, anak autistik, tapi anak-anak tipikal juga akan lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Karena instruksinya jelas, lingkungannya juga cukup jelas, target pembelajaran jelas ya, apalagi kalau di TK. Ini masih cocok nih yang digambarkan di sini. Nanti ada lagi gambar kalau udah SMA ya. Ini mungkin bukan yang SMA. Ini yang TK SD awal. Jadi penggunaan struktur seperti ini akan sangat memudahkan. Dan orang-orang pun yang neurotipikal kalau mau kita ajak join gitu ya untuk belajar, mereka akan termudahkan. Dan satu mungkin yang di luar teach ini juga yang perlu kita tambahkan adalah bagaimana membangun budaya inklusi di sekolah. Kita perlu sadar bahwa siswa autistik di sekolah itu sering menjadi korban bullying. Mengapa? Karena memang belum tercipta budaya atau iklim inklusif di sekolah. Mari bersama-sama kita lakukan. Pertama, guru menjadi role model. Bagaimana kita bisa menghargai keberagaman. Yang kedua juga, kita kasih alat bantu anak-anak siswa kita yang neurotipikal untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang berbeda. Ada cara-cara kita tahu harus berbicara dengan secara eksplisit, mungkin menggunakan social story, dan memang diciptakan yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang membuat interaksi sehat dan aman. Contohnya dengan buddy system. Jadi ada teman yang mendampingi. Dia menjadi terlibat, ya, merasa bermakna ketika masuk sekolah, ada teman yang selalu diajak bicara, yaitu teman saya yang autistik. Mungkin itu. Kalau Joe, if you have anything to add to that will be great. Yes, absolutely. And I love your reference to, that structured environment. So there's some fantastic resources from UNICEF and UNESCO around structured pedagogy that can be really useful, as well as the structured literacy to support with learning the foundational reading and writing skills that can be really useful. And then when we go into the playground, that's when it's such an unstructured space. That's where, in Australia, for example, we often find that's where children with autism find it the hardest in those social interactions and understanding some of those gestures, some of the body language. Sometimes people with autism might say that they find that they're face blind, and not meaning they can't see faces. They can see faces. They just can't read the facial expression of if somebody's tilting their head or lifting their eyebrows or smiling or frowning. And so what we think people should naturally just understand, what we've learned is that children with autism need to have some explicit teaching on what those sorts of facial expressions mean and on some of the conduct for interacting and socializing. That can be really helpful, along with building that culture of understanding and acceptance with other children to support with those interactions. Sometimes in schools in Australia, we've done
some really good work around creating some other activities and structured spaces over lunchtime, like there might be a chess club or different breakout rooms where you find a gathering of children with autism might like to be, as well as making sure that children can interact freely with others in the playground too. So sometimes just creating some of those structured times and places where children with autism might feel comfortable as well, so that they're not just walking around feeling isolated when what we know is they do really want to connect with other people. It's just being supported to do that. Thank you. Oke, terima kasih Jo. Sebenarnya Sama-sama. pertanyaan selanjutnya adalah tentang best practice, tapi saya rasa apa yang disampaikan Jo itu sudah banyak menjelaskan best practice building inclusive environment untuk anak-anak autis di Australia ya. Tadi sudah banyak disampaikan. Nah, mungkin saya akan mengundang Bu Margareta. Kira-kira kalau di Indonesia, selain tadi sudah disampaikan tentang structured learning, ada juga buddy system, dan saya percaya banget bahwa itu efektif karena kebetulan saya juga orang tua dari anak neurodivergent, dan di sekolah sekolah waktu itu menerapkan buddy system dan structured learning, dan itu sangat efektif begitu ya. Nah, selain itu Bu Margareta mungkin bisa diceritakan kira-kira best practice apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Forum Peduli Autisme Jawa Timur, dan mungkin ada praktek baik lain yang Ibu bisa bagi. Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya. Dan ini juga saya bersyukur saya baca di chat, memang ada beberapa kesaksian dari guru ya, betapa sulitnya untuk membangun budaya inklusi di sekolah. Saya ingin menyampaikan, mari kita bersama-sama membangun itu. Memang nggak cukup sendirian, kita harus berkolaborasi. Ini salah satu contohnya, saya minta tolong Ibu Mega untuk menarik lagi slide-nya. Jadi salah satu praktek baik yang kami lakukan adalah kami berkelompok. Jadi nggak sendiri-sendiri. Saya orang psikologi ngerjain assessment, diagnosa, terapi. Nggak cukup. Saya harus bekerja sama dengan guru. Baik guru umum, guru inklusi, guru sekolah luar biasa. Karena mereka punya kekayaan ilmu. Ya. Saya juga bekerja sama dengan dokter umum, dokter anak. Bahkan sekarang tim kami isinya juga ada dokter gigi. Karena cara mendampingi perawatan gigi anak autistik akan khas. Ya, jadi kita nambah ilmu terus karena banyak temennya. Dan dengan bekerja sama ini, kami bisa saling berbagi. Ini contohnya, kami berbagi ke Kupang. Bagaimana supaya panti asuhan sekolah di area Nusa Tenggara Timur waktu itu datangnya ke Kupang. Ada banyak belasan sekolah dan panti asuhan, kita ajarin tentang membuat alat bantu komunikasi visual. Karena itu adalah awalnya, membuat struktur di kelas. Berikutnya mungkin next Ibu Mega. Kami juga bersama-sama memahami betapa pentingnya mulai menggunakan teknologi. Karena penggunaan alat bantu visual kalau di print satu-satu bisa keteteran kalau orang Jawa bilang. Maka kami buat aplikasi belajar komunikasi menggunakan visual. Namanya Mika, Media Visual Komunikasi Anak. Ini gratis. Kami bersyukur mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Australia ya untuk tahap 1 untuk pembuatan aplikasinya, bisa di-download gratis. Tapi untuk how to memahami bagaimana mengadministrasinya, next Ibu Mega. Sekarang kami dapat grant kedua untuk membuat website Mika Education. Harapannya ini nanti bisa menjadi sumber belajar buat kita semua berbahasa Indonesia, supaya bisa belajar apa itu autisme, bagaimana menggunakan alat Mika 10 ya, supaya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi lebih tinggi. Ini kurang lebih kayak konsepnya, analoginya kayak Coursera, tapi baru 1 modul. Nanti kami akan launching ini dan berharap dapat masukan, kontribusi. Kalau peserta nanti mau uji coba, bantuin kami memberikan masukan, akan kami umumkan di Facebook. Next, Ibu Mega. Ada lagi ya, kalau nggak salah. Nah, berikutnya juga cara kami membangun kapasitas kita di Indonesia adalah Ibu Bapak
ternyata dari 2001 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan itu menggunakan alat assessment yang dibangun di Australia namanya Planning Matrix sebagai salah satu panduan yang disarankan dilakukan oleh guru-guru sekolah inklusi dan sekolah luar biasa untuk memahami autisme. Namanya Planning Matrix, itu alat assessment. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak tahu gimana cara melakukannya. Maka kami, Forum Peduli Autisme Jawa Timur, waktu itu bekerja sama dengan Positive Partnership sebagai pengembang alat dan menerjemahkan materinya supaya lebih banyak orang Indonesia bisa paham penggunaannya. Jadi artinya kolaborasi dengan Joe seperti ini, Joe Mosen dari University of Melbourne, dan dia punya teman-teman dari Neurodivergent Research Center. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, menggunakan teknologi, dan saling berbagi best practices. Saya rasa itu juga menjadi kekuatan buat kita maju ke depan. Ya, mungkin itu, Bu Lintang. Oke, terima kasih Bu Margareta. Banyak sekali resource ya Bapak Ibu yang guru maupun orang tua bisa menggunakan resource yang disampaikan oleh Bu Margareta. Waktu kita tinggal 14 menit. Nah, saya rasa mungkin akan kita sudahi dulu sesi talk show-nya. Saya akan mengundang dua peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Yang pertama, Ibu Lutfia. Ibu, apakah bisa on cam dan open mic? Halo, Bu Lutfia. Oke. Kalau begitu saya coba bacakan saja ya pertanyaannya. Pertanyaannya tentang pendidikan apa sih yang cocok untuk anak-anak autisme, begitu ya. Ini karena Bu Lutfia itu adalah orang tua dari anak autisme nonverbal berusia 5 tahun. Beliau meyakini bahwa neurodivergence itu adalah hal yang hakiki begitu ya. Namun di Indonesia pemahamannya masih berbeda gitu ya, sehingga nggak semua sekolah bisa menerima. Nah, menurut Bu Margareta dan juga menurut Joe, kira-kira anak autisme itu sebaiknya diperjuangkan untuk sekolah di sekolah inklusi atau sekolah reguler, atau sebaiknya disekolahkan di sekolah khusus saja? Joe, maybe you want to add first on the best practices from Australia first? Maybe Dr. Margareta, do you want to answer that? Oke. Jadi Ibu, kalau berdasarkan pengalaman saya, masing-masing anak punya kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing anak dengan autisme atau anak autistik punya kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua bekerja sama dengan seorang ahli, bisa ahli pendidikan, ahli psikologi, ahli kesehatan anak, untuk memahami paling pasnya ini apa. Karena ada anak memang butuhnya ke sekolah inklusi, ada yang butuh dukungan tambahan ke sekolah luar biasa. Memang arahnya saat ini lebih ke mau mainstreaming atau mengarahkan ke sekolah inklusi. Namun kita juga harus mengakui di Indonesia kapasitas sekolah inklusi itu belum merata di semua sekolah. Jadi belum tentu semua sekolah yang menggunakan kata sekolah inklusi siap menerima anak-anak autistik. Nah, ini akan sangat sayang kalau anak kita nggak match dengan sekolahnya. Jadi kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saran saya, Ibu bekerja sama dulu dengan gurunya. Jadi memetakan menggunakan planning matrix tadi yang saya bilang itu, ya, untuk memahami kemampuan belajarnya, gaya belajarnya, pemrosesan informasinya, kebutuhan sensorisnya, bagaimana dia berkomunikasi, sehingga kita bisa paham arahnya nanti kemana. Tidak semua anak harus masuk sekolah inklusi, tidak semua juga harus masuk SLB, karena masing-masing punya kebutuhannya. Dan saya berharap guru-guru juga mendengarkan curhatnya orang tua ini, supaya paham betapa masih banyak anak autistik di Indonesia yang belum bisa mengakses kebutuhan pendidikan, walaupun itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Dan tahun ini kita diingatkan kembali melalui tema dari UN Hari Peringatan Autisme ini, bahwa tugas kita adalah menjamin orang-orang autistik bisa memenuhi kebutuhan mereka secara berkesinambungan. Dalam hal ini saya mengadvokasi terutama bagaimana mereka bisa mengakses layanan pendidikan sesuai dengan hak mereka. Mungkin itu dulu, Ibu Lintang. Oke, terima kasih Bu Margareta. Joe, do you want to add?
Oh, terima kasih. I think it's important to keep in mind that some children with autism, some people with autism in Australia, it's about 30% of people diagnosed with autism also have an intellectual disability. So it is matching where the child's learning ability and learning needs are to the right environment. Other children who are non-verbal or non-speaking may be non-speaking under certain conditions, but we have found even children who are 5 who haven't spoken under certain conditions may start speaking and start speaking a few words. I've worked with some children with autism who haven't spoken at all until they're about 7, and then they've gone to a mainstream school and gently supported with speaking and have had success and are starting to say a few words. And it can take time, but I have seen children who parents thought would never speak and are starting to develop those skills when they're around other children and are exposed in a really gentle way to being supported and encouraged to speak. When children are afraid, when there's a lot of noise and chaos, or when there's lack of structure, sometimes that's when children aren't speaking and aren't getting the most out of learning. So yeah, it is about making sure that the conditions are right, but also making sure that we know the full diagnosis. Are there other conditions as well that we need to know about to match the right setting as well? Thank you. Oke, thank you Jo. Waktu kita tinggal 8 menit, Bu Margareta dan Jo dan juga peserta semuanya. Ada 2 pertanyaan yang sepertinya kita bisa jawab. Yang pertama mungkin akan saya sampaikan kepada Bu Margareta. Kalau tadi kita dapat pertanyaan dari sudut pandang orang tua, ini dari sudut pandang guru, Bu. Nah, bagaimana kita memberikan edukasi atau advokasi terhadap sekolah-sekolah yang tidak mau atau yang menolak siswa dengan autisme? Silakan, Bu Margareta. Ini pertanyaan yang kena ke hati saya. Karena saya juga dari Jawa Timur, masih menemukan adanya kasus baru tahun lalu, adanya remaja atau siswa menengah, pendidikan menengah yang autistik, yang mengalami autisme, ditolak masuk ke sekolah inklusi. Dan ini kenyataan Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin di pendidikan dasar, TK, SD, ya, anak-anak kita ini sudah agak bisa diterima. Tapi ini hal yang berbeda ketika kita bicara di SMP dan di SMA atau SMK atau MA ya, di madrasah juga. Masih jauh lebih banyak sekolah-sekolah yang belum merasa sanggup. Nah, sekali lagi ini nggak bisa cuma nunggu Joe, nunggu saya, atau nunggu teman-teman dari Adrian. Kita ini harus semua belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas. Dan ada satu hal sebenarnya, cara bikin sekolah paham dan merasa pingin memfasilitasi. Kalau boleh ditarik lagi gambarnya Bu Mega dari foto-foto saya yang tentang autistic young people are capable to do self-advocate. Jadi Ibu dan Bapak, kadangkala kita berpikir orang autistik itu selalu sebagai orang yang harus dibantu ya. Nah, saya bersyukur saya sekarang saat ini bekerja dengan 2 kelompok orang muda autistik yang berdaya. Mereka ini bisa ngomong atas nama diri mereka sendiri. Seperti Joe tadi bilang, ketika mereka udah aware, mereka adopsi identitas autistiknya. Dan ini menjadi cerita yang powerful di-share. Bisa dilihat anak ini namanya Giovanni, umurnya sekitar 22 tahun. Saat ini sekarang adalah mahasiswa Fakultas Teknik. Hebat. Dia punya masa depan. Tapi dia punya cerita. Dulu waktu SMP dan SMA, nggak semua orang dan semua guru memahami dia. Biarkan dia berbicara. Biarkan dia menunjukkan apa yang perlu kita kembangkan saat ini. Biarkan dia membuat guru
terinspirasi untuk belajar dan menjadi lebih siap mendampingi anak-anak seperti mereka. Tentu saja itu juga ada peran kita untuk memfasilitasi itu terjadi. Kami dari Forum Peduli Autisme Jawa Timur dan saya yakin teman saya Joe akan mau membantu. Mungkin itu dulu Bu Lita. Terima kasih Bu Margareta. 5 menit lagi, but Okay. I'd like to invite Joe to specifically address a question for Great, you. terima Yeah. kasih. I think what Ibu Margareta is sharing is fantastic. Like hearing the voices and the stories from people with autism, I think is really critical. And a few months ago, I shared with Dr. Margareta Autism Welcome Pack. I've also shared it for today's session with Ibu Lingtang for all of you to have access to. It's written by people with autism, for people with autism, and for teachers, for parents, for policymakers as well, about what people with autism want, how they want to be understood and supported and valued. And so that Autism Welcome Pack is a great resource. Also, having your local role models, having role models and examples and stories to share about how people with autism are being supported and are successful is really worthwhile. So at the University of Melbourne, where I lecture, we have the University of Melbourne Neurodiversity Project with academics with autism, people with PhDs with autism who are part of this team, leading the way from their own lived experience and from research to know what is the way forward for inclusive schools and for policies. And then the last resource that I've shared is Australia's National Autism Strategy, which was only released this year after a lot of advocacy. There's other country examples that also have a national autism strategy. Places like Canada as well have one. So Australia is not the first, but it's certainly a very recent strategy that looks at identification, inclusion, social participation, access to education, transition from primary to secondary or elementary school, up to high school, and then on to university and employment. And within that strategy, there's some great examples. And that's another potential research collaboration idea, is to look at how a national autism strategy could look like in Indonesia, as well as the other opportunity to do some research to collect those lived experience stories from people with autism and from families as well, and from teachers, of what those examples and experiences are like, and how we can learn from them, share good practice examples, and build on that to continue this work of awareness and inclusion. Great, terima kasih. Terima kasih, Joe. Masih banyak pertanyaan, sayangnya waktunya sudah habis, Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup webinar kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa take away dari webinar kali ini. Yang pertama adalah terkait mitos, autisme bukan penyakit, jadi tidak bisa disembuhkan, tidak perlu disembuhkan. Lalu yang kedua adalah bahwa autisme itu adalah part of diversity ya, Bapak Ibu semua, bahwa itu adalah bagian dari keragaman. Kita perlu merubah perspektif kita dalam melihat autisme sebagai bagian dari keragaman. Oke. Lalu yang kedua adalah terkait diagnosa, seperti tadi yang disampaikan oleh Joe, bahwa diagnosa itu bertujuan untuk membuat individu autistik lebih memahami dirinya dan juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua, guru, dan juga teman-temannya untuk lebih memahami tentang individu autistik dan bukan untuk melabel. Begitu ya, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif untuk individu dengan autisme? Kuncinya adalah ada di kolaborasi, sebagaimana disampaikan oleh Bu Margareta. Kita tidak bisa bekerja sendiri
Dan sebagai orang tua, mungkin di sini ada orang tua individu dengan autistik, We're transitioning. embrace it that you are your children advocate. Jadi Bapak Ibu itu adalah advokat anak-anak Bapak Ibu. Jadi advokasi kepada sekolah, advokasi kepada lingkungan sekitar, dan kolaborasi. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bu Margareta dan juga Joe atas paparan yang penuh wawasan, refleksi, dan pengalaman nyata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kami juga membuka ruang kolaborasi sebagaimana disampaikan oleh Bu Margareta dan Joe. Kita butuh kolaborasi, kita butuh bekerja sama. Kita mohon bantuan dari para peserta untuk mengisi survei umpan balik. Bisa disampaikan juga beberapa pertanyaan mungkin ya. Mungkin nanti bisa disampaikan juga untuk pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Mungkin nanti akan dibantu dijawab setelah webinar oleh Bu Margareta dan juga Joe. Ada banyak pertanyaan menarik yang perlu didiskusikan. Sayangnya waktu kita sudah terbatas. Oke. Lalu selanjutnya kita telah sampai di akhir acara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Terima kasih Bu Margareta. Thank you Joe for sharing a very insightful perspective and experiences. Dan sebagai penutup, mari terus kita bersama-sama membangun kesadaran terhadap beragam cara berpikir untuk membangun lingkungan yang ramah terhadap beragam cara bertumbuh. Karena setiap pikiran itu unik dan setiap suara berhak untuk didengar. Sampai jumpa di kegiatan iDream selanjutnya. Terima kasih dan salam inklusif. Terima kasih Joe. Thank you Joe, terima kasih Mas Fatur, Mas Adrian. Hikmat dan juga Mbak Madam yang telah Ya. membantu webinar kita hari ini menjadi lebih inklusif. Kalau Terima boleh kasih sedikit. peserta semua. Iya silakan Bu Margareta. Saya paham ada beberapa pertanyaan ya. Monggo silakan mampir ke Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Coba dicek kegiatan-kegiatan kami apakah bisa ikut membantu. Misalkan tadi ada pertanyaan terkait dengan inklusi di sekolah, anti bullying, atau cari visual untuk bantu anak di sekolah saya. Gimana cara ngajarin dia paham tentang menstruasi misalkan. Silakan ketuk kami, mudah-mudahan kami punya kesempatan. Juga tadi yang tentang bekerja, monggo ada video yang bisa kita baca, kita tonton bersama-sama dari UN yang menjelaskan bagaimana cara melibatkan dan mengoptimalisasi kerja bagi orang muda autistik. Mudah-mudahan kami bisa membantu bersama juga dengan Adrian. Terima kasih Bu Margareta. Thank you Joe. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Okay. Sampai bertemu di acara iDream selanjutnya dan juga FPAJT. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you to you all. Thank you to Adrian. Thank you Joe. Okay, sampai jumpa. Sampai jumpa.